Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil qurba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun bil karim. Alhamdulillah, ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali bisa berjumpa dalam satu program yang senantiasa kita hadir secara istiqomah ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan ini adalah nikmat yang tiada terkira. Kita mengisi waktu subuh kita dengan kebaikan. Kita mengisi waktu subuh kita dengan berbagai macam aktivitas yang merupakan bagian dari amal soleh. Dan Masya Allah di subuh kali ini kita mengkaji sesuatu yang bukan perkara yang bukan perkara yang lazim ya di tengah-tengah masyarakat kita kaji. Ini adalah sesuatu yang khusus. Ini sesuatu yang spesial ya, karena kita mengkaji bagian dari cabang ilmu hadis, yaitu manhaj para ulama hadis. Dan kita akan mulai dari Muwatta Imam Malik insyaallah ya. Kita akan memulai dari Muwatta Imam Malik. Nah, berkaitan dengan kitab Muwatta Imam Malik ini, kita akan membahasnya dari berbagai macam sisi insyaallah taala. Wabillah ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengharapkan setiap kesempatan adalah kebaikan, dan tentu saja dari kajian di subuh kali ini kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kebaikan, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa terus ya istiqomah dalam kebaikan ini, istiqomah dalam kebenaran ini, istiqomah dalam belajar, karena ini adalah bagian yang membuat kita bahagia itu adalah kalau kita istiqomah dalam kebenaran. Ya. Jadi adanya kita dalam kebenaran itu kebahagiaan, tapi istiqomahnya kita dalam kebenaran, wah itu sesuatu yang lebih membuat kita bahagia. Jadi saya senantiasa menyampaikan apa yang membuat kita bahagia itu ya istiqomah dalam kebenaran. Insya Allah ya. Baik, Iwafillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji berkaitan dengan Muwatta ya, kitab Muwatta Imam Malik dan bagaimana manhaj beliau. Baik, kita coba siapkan dulu. Ya. Kita coba siapkan. Nah, ini dia. Baik, silahkan dibuka kitabnya. Ya. Namun sebelumnya saya ingin cerita dulu bahasan yang lain, ya, yakni sebelum masuk ke pembahasan Imam Malik dengan Muwatta'nya, saya ingin bercerita dulu berkaitan dengan kitab-kitab, ya, berkaitan dengan kitab-kitab hadis dan juga para ulama yang menyusunnya. Ya. Jadi ini sebenarnya masuk dalam pembahasan, kalau di kitab kita itu masuk dalam pembahasan a'immatul hadis wa kutubuhum ya. Tapi sebenarnya sebelum masuk ke bahasan Muwatta Imam Malik, itu kita harusnya memahami dulu, membahas dulu tentang tabaqat. Ya, tabaqatu kutubil hadis, yaitu tabaqat tingkatan kitab-kitab hadis.
Ya, kita harus memulai dulu dari itu sebenarnya, yakni tingkatan kitab-kitab hadis. Ya, wa anwa'uha dan juga jenis-jenisnya. Jadi kita memulai dari tabaqat atau tingkatan kitab-kitab hadis dan jenis-jenisnya. Di dalam kitab Al-Manhul Latif itu dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dharaini amin ya rabbal alamin. Kutubul hadisi ala tabaqatin mukhtalifatin wa manazila mutabayanatin. Kitab-kitab hadis itu terdiri dari berbagai macam tingkatan yang berbeda-beda, ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang berbeda. Dan oleh karena itu kita harus mengetahui dulu sebenarnya seperti apa tabaqat, ya, tabaqat dari apa namanya ilmu apa tabaqat dari kitab hadis, maaf ya. Jadi tabaqat dari kitab hadis. Nah, kemudian untuk mengetahui tabaqat itu baiknya kita bisa membaca karya dari Waliullah Ad-Dahlawi, yaitu kitabnya berjudul Ittihafun Nabi. Dan kitab itu beberapa kali kami daurahkan, ya, di Bandung kala itu kita daurahkan karya dari Waliullah Ad-Dahlawi. Wa qad kasamaha as-Syekhul Imam Ahmad Al-Ma'ruf Bisyah Walillahi Ad-Dahlawi, ya. Telah membagi siapa Syekhul Imam Ahmad yang pernah dikenal dengan Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Ila tabaqatil atiyah, kepada tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Ini saya baca dari kitab yang lain, ya, karya beliau yang lain, bukan dari kitab yang sedang kita bahas. Ya, ini muqaddimahnya dulu. Sebelum masuk ke Muwatta Malik kita harus tahu dulu. Ini Muwatta Malik itu ada tabaqat keberapa dalam kitab-kitab hadis. Ya, agar kita mengetahui tingkatan-tingkatan dari kitab-kitab hadis, ya, begitu. Kemudian beliau mengatakan bahwa menurut Waliullah Ad-Dahlawi, kitab-kitab hadis itu dibagi menjadi tabaqat atau tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, at-tabaqatul ula, tingkatan yang pertama adalah kutubun jama'at bainas sihhati was-suhrah wa hiya munhasiratun bil istiqra'i fi salasati kutubin al-Muwatta wa Sahihil Bukhari wa Sahihi Muslimin. Kata beliau, tingkatan yang pertama adalah Muwatta. Ya. Tingkatan yang pertama ini adalah kitab yang menghimpun, kitab yang menghimpun hadis-hadis yang sahih, yang menghimpun hadis-hadis yang sahih dan masyhur, gitu ya. Dari sisi kesahihan dan kemasyhurannya, dan itu terbatas, yes, dalam pembacaannya beliau, dalam penelitiannya beliau itu terbatas pada 3 jenis kitab. Pertama Muwatta, yang kedua Sahih Bukhari, yang ketiga Sahih Muslim. Jadi tabaqat yang pertama itu dipegang oleh 3 kitab. Muwatta Malik, Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim. Jadi yang akan kita bahas hari ini sebenarnya adalah menempati posisi tertinggi di dalam tabaqat kitab hadis, tingkatan kitab hadis. Yaitu pada tabaqat yang pertama, atau tabaqatul ula. Jadi Muwatta Malik, sekali lagi, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu yang menduduki tabaqat yang pertama. Karena tabaqat yang pertama ini adalah kitab yang menghimpun antara hadis yang sahih dan juga hadis yang dikenal, dan itu terbatas pada 3 kitab hadis. Ya. Jadi itu tabaqat yang pertama. Nah, kemudian at-tabaqatul tsaniyah, tabaqat yang kedua adalah kutubun lam tablugh mablagal Muwatta was Sahihain. Jadi kitab yang jenis kitab hadis yang kedua adalah kitab-kitab yang tidak sampai pada level
Muwatta dan Sahihain, tidak sampai pada level Muwatta Imam Malik dan Sahih Bukhari juga Sahih Muslim. Ya. Tetapi kitab yang ada pada tabaqat yang kedua ini adalah kitab yang kana musannifuha ma'rufina bil wathuqi wal adalati wal hifzi dan seterusnya. Ya, jadi kitab yang pada level yang kedua atau tabaqat yang kedua ini adalah kitab yang penulisnya itu ya dikenal sebagai orang yang thiqah, yang adil dan juga hafiz ya, dan juga menguasai berbagai macam fan ilmu hadis dan seterusnya begitu ya. Pokoknya dikenal sebagai seorang yang sangat luar biasa, kepahamannya dalam bidang hadis, ketelitiannya, kecermatannya ya. Dan kitab yang jenis yang kedua ini adalah kitab yang sangat penting, terutama di kalangan para muhaddisun dan juga para fuqaha. Ya, di kalangan para fuqaha itu adalah kitab yang sangat luar biasa, diperhatikan sekali karena kitab ini menduduki posisi yang sangat strategis di kalangan para muhaddisun atau juga di kalangan para fuqaha. Dan di kalangan para fuqaha mereka mengistinbat hukum dari kitab-kitab ini pada jenis yang kedua ini. Nah, apa saja kitab yang masuk dalam kategori yang kedua ini, dalam tabaqat yang kedua ini? Dia mengatakan bahwa setelah mengatakan bahwa wa'atanal muhaddisuna wal fuqaha'u tabaqatan ba'da tabaqatin washtaharat fima bainan nasi wa ta'allaqa bihal qawmu syarhan li gharibiha wa fahsan ala rijaliha wastinbatan li fiqhiha wa ala tilkal ahadisi bina'u ammatil ulum ka sunnani Abi Dawud wa jami'it Tirmizi wa sunanin Nasa'i. Oh, berarti kitab ini memang kitab yang sangat luar biasa ya. Ya, ini kitab yang mendapatkan perhatian serius dari para muhaddis, para fuqaha dan juga sangat masyhur di tengah-tengah manusia. Dan ini kita bisa jumpai juga berbagai macam pengkajian terkait dengan kitab ini dari berbagai aspeknya, syarahnya terhadap lafaz-lafaz yang gharib misalnya, kemudian berkaitan dengan rijalnya, kemudian bagaimana juga dari kitab tersebut menjadi sumber dalam istinbat para fuqaha dan lain sebagainya. Dan itu adalah Sunan Abi Daud, Jami' Tirmizi dan Sunan An-Nasai. Ya, jadi pada tabaqat yang kedua ini diduduki oleh 3 kitab. Ya. Tabaqat pertama 3 kitab, tabaqat kedua juga 3 kitab. Jelas ya? Yang berikutnya, yakni pada tabaqat yang ketiga sekarang. At-tabaqatus tsalisah, tabaqat yang ketiga. Nah, pada tabaqat yang ketiga ini dikatakan di sini kutubun ya. Kutubun jama'at bainas sahihi wal hasani wal dha'ifi wal ma'rufi wal gharibi wasyadi wal munkar wal khata'i was sawabi wa thabiti wal maqlubi walam tashtahir fil ulama idzalikal ishtihara wa inzala anha ismun naqiral al mutlaqah. Ibadillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada level yang ketiga itu dikatakan bahwa ini adalah kitab yang menghimpun antara hadis sahih, hasan, dhaif, ma'ruf, gharib, syad, munkar dan seterusnya ya. Jadi di kitab yang ke level yang ketiga ini di dalamnya menghimpun berbagai macam hadis yang beragam. Ada yang sahihnya, ada yang hasannya, ada yang dhaifnya, ada yang ma'rufnya, ada yang gharibnya, ada yang syadnya, munkarnya, yang khotonya, yang sawabnya gitu ya, yang sabitnya, yang maklubnya. Ini istilah hadis ya, maklub, hadis maklub, udah kita bahas sebelumnya. Dan seterusnya.
Dan iwafillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kitab-kitab yang masuk dalam derajat yang ketiga ini, contohnya adalah di sini Musnad Abi Ya'la, Musannaf Abdul Razak, Musannaf Abi Bakrin, Abi Bakr bin Abi Syaibah, jadi Musnad Ibnu Abi Syaibah. Kemudian berikutnya adalah wa Musnad Musnad Abadi bin Humaidin, Ibnu Humaidi maksudnya. Kemudian adalah Musnad At-Tayalisi, maksudnya Abu Daud At-Tayalisi. Kemudian Kutubil Baihaqi, kitab-kitab Baihaqi, Imam Baihaqi. Ya, kemudian wa Tahawi, karya Imam Tahawi, wa Tabarani, Mu'jam Tabarani, ya, dan seterusnya. Itu contoh yang menduduki posisi yang ketiga, ya. Jadi masuk dalam tabaqat yang thalitsah, tabaqat yang ketiga, ya. Jadi ada Musnad Abu Ya'la, ya, Musnad Abi Ya'la, Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibni Abi Syaibah, Musnad Ibnu Humaidin, kemudian Musnad At-Tayalisi, kemudian kitab-kitab Imam Baihaqi, Tahawi, dan juga Mu'jam Tabarani. Itu masuk dalam level yang keberapa? Ketiga. Ya, itu contoh yang masuk ke level ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah At-Tabaqatur Rabi'ah, yaitu kitab hadis yang pada level tingkatan yang keempat. Ini lebih rendah lagi. Ya. Dan kitab pada level yang keempat ini posisinya adalah lebih rendah dari yang sebelumnya, dan itu disusun biasanya di kurun setelah di era periwayatan, ya, setelah era periwayatan. Dan kitab-kitab jenis ini adalah kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis yang diketahui kedhaifannya, ya. Jadi hadis-hadis yang diketahui kedhaifannya, hadis-hadis yang diketahui kelemahannya, itu dihimpun oleh para generasi setelahnya. Nah, itulah yang menduduki kedudukan yang keempat. Contohnya apa? Contohnya adalah kitab Ad-Du'afa li Ibnu Hibban. Kitab Ad-Du'afa itu adalah kitab himpunan hadis dhaif menurut Ibnu Hibban. Kemudian Wal Kamil li Ibni Adi. Kitab Al-Kamil juga sama, itu adalah menghimpun hadis-hadis dhaif karya Imam Ibnu Adi. Wa Kutubil Khatib, kitab-kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Abi Nuaim, kitabnya karya Abi Nuaim. Wa Zurqani, juga kitabnya Az-Zurqani. Wa Ibni Asakir, demikian juga dengan karyanya Ibnu Asakir. Wa Dailami, dan juga karyanya Imam Ad-Dailami. Wa Ibni Najjar, dan juga Ibni Najjar, ya. Jadi level yang keempat ini adalah menghimpun hadis-hadis yang di dalamnya adalah terdapat banyak hadis-hadis dhaif, ya. Begitu. Itu dari sisi apa? Di sisi kesahihan dan keterkenalan. Jelas ya? Jadi itu dilihat dari sisi bi'atibari sihhati was-suhra. Dilihat dari sisi kesahihan dan juga keterkenalannya. Baik, saya kira itu. Kemudian kalau jenis-jenis kitab hadis sebenarnya kan, kalau dari si jenisnya itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah misalnya jenis as-sihah. Maka terdapat kitab-kitab yang merupakan kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, ada Sahih Ibnu Hibban, dan juga Mustadrak Al-Hakim. Itu kelompok as-sihah. Ya. Ada juga dalam kelompok As-Sunan, kan, kitab-kitab Sunan, Sunan Abi Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan seterusnya, yang sunan-sunan. Kemudian juga ada kelompok apa? Kelompok Al-Masanid, kitab-kitab musnad. Contohnya adalah Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Ibnu Humaidi, Musnad Abu Daud atau Yalisi, dan seterusnya, ya, yang kitab-kitab musnad. Itu kelompok masanid. Ada lagi kitab yang dalam kelompok musannaf, ada Musannaf Ibni Abi Syaibah dan lain-lain. Ada Musannaf Abdul Razak, kan, gitu, ya. Kemudian ada kelompok muwatta'at seperti Muwatta Imam Malik, ya. Musannaf dengan muwatta' sama saja, ya. Kemudian apa lagi? Nah, itulah kita pernah membahas sebenarnya macam-macam dari kitab
hadis ya di pertemuan yang sudah lalu. Jadi ada kutubus sihah, ada kutubus sunan, ya termasuk di dalamnya adalah sebelum kutubus sunan bisa jadi kutubul jawami, ya yang kutubul jawami dulu. Jadi yang mencakup semua bab, ya seperti Jami Tirmizi kan mencakup semua gitu. Jami Al-Bukhari juga masuk Jami itu, kitab Jawami. Jadi ada kitab As-Sihah, ada kelompok Al-Jawami. Ada yang berikutnya adalah baru Sunan, baru Masanid, Ma'ajim, kitab-kitab Mu'jam seperti Mu'jam Tabarani kan. Kemudian ada Kutubul Mustadrakat, kitab-kitab Mustadrak seperti Mustadraknya Al-Hakim. Kemudian yang berikutnya adalah Mustakhrajat, kitab-kitab Mustakhrajat, dan kitab-kitab Al-Ajja, yakni yang merupakan juj. Ya, jadi berapa tuh? Ada berapa? Ada tingkatannya berapa tingkatnya? Tingkatannya ada 4. Tabaqatul ula, tabaqatul tsaniyah, tabaqatul salisah, tabaqatul rabi'ah. Ya, tabaqat yang pertama itu yang paling sahih. Itu Muwatta Malik, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tabaqat yang kedua dipegang oleh 3 sunan, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i. Tabaqat yang ketiga itu oleh kitab-kitab hadis yang lain, ya seperti kitab-kitab Musnad, kitab-kitab Musannaf, kitab-kitab apalagi kitab-kitab Mu'jam misalnya. Ada di kelompok yang ketiga. Ini levelnya. Paling bawah adalah kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis dhaif seperti Ad-Du'afa Ibnu Hibban, Al-Kamil Ibnu Adi dan lain-lain ya. Itu dari sisi tingkatan tabaqat. Sekarang kalau kita lihat dari sisi anwa'nya, ya anwa'u kutubil hadis, jenis-jenisnya, maka setidaknya dia ada 1 kutubus sihah, menghimpun hadis menghimpun hadis yang sahih saja. Kutubus sihah. Berarti ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban dan Mustadrak Al-Hakim. Yang kedua adalah kutubul jawami, ya berarti ini menghimpun semua bab dari mulai akidah ke mujizatan sampai hukum. Semua adab semua. Itu kitabul jawami itu. Seperti ya Sahih Bukhari termasuk jawami juga, kitab jami juga. At-Tirmizi juga kitabnya kitab jami juga, ya itu jawami. Yang ketiga adalah as-sunan. Berarti kelompok-kelompok sunan. Sunan ini yang menghimpun hadis berdasarkan susunan bab fikih. Ya, ini untuk istinbatul ahkam ini dari mulai kitab Mutahharah sampai terakhir. Contohnya adalah ya banyak ya sunan itu. Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Sunan Daraqutni dan lain sebagainya. Banyak ya. Yang keempat apa tadi? Selain kelompok as-sunan, yang keempat adalah kutubul masanid, kitab-kitab musnad. Ada Musnad Ahmad bin Hambal, ada Musnad Ibnu Humaidi, ada Musnad Musnad Abu Daud atau Yalisi dan macam-macamnya. Kemudian yang kelima ada kutubul ma'ajim, kitab-kitab mu'ajam. Ya. Itu disusun ya berdasarkan nama dari guru mudawin. Atau berdasarkan muldannya, daerahnya. Nah, biasanya yang paling terkenal adalah Mu'jam Tabarani. Ada Mu'jam Kabir, Mu'jam Ausat, dan Mu'jam Shogir. Ya. Berikutnya adalah yang keberapa? Yang keenam ya. Yang keenam adalah Kutubul Mustadrakat. Kita Mustadrak. Ya. Itu contohnya adalah Mustadrak Al-Hakim. Yang ketujuh adalah Kutubul Mustakhrajat. Jadi itu mengeluarkan kembali hadis dalam Sahihain tapi dengan jalur yang berbeda ya, mustakhrajat. Ada mustakhrajat siapa namanya? Abu Nuaim kan, ada Abu Awanah. Ya, kemudian yang ke-8 yang terakhir adalah al-ajza, juz kalau ini. Ini menghimpun hadis dalam bentuk juz ya. Jadi 8. Secara jenis ada 8 kitab hadis. Tingkatannya ada 4, jenisnya ada 8. Baik, cukup ya untuk pengantar ya. Nah, sekarang kita akan masuk di pembahasan yang kita akan bahas pada hari ini. Silahkan dibuka kitabnya. Silahkan dibuka kitabnya. Sekarang halaman 61 ya.
Untuk PDF-nya maksudnya. Versi PDF halaman 61. Sudah semua? Baik. Kita akan perhatikan. Ya, ini yang tadi kita sudah bahas ya, yakni a'immatul hadis wa kutubuhum, kitab-kitab hadis, imam-imam hadis dan kitab-kitabnya. Kitab-kitab mereka. Ya, imam-imam hadis dan kitab-kitab mereka. Baik. Kita baca apa yang menjadi catatan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bidarain. Amin ya rabbal alamin. A'immatul hadisi wa kutubuhum. Al-Imamu Malik, ya, Al-Imamu Maliku Banu An-Nasin. Imam-imam hadis dan kitab-kitab mereka. Yang pertama adalah yang kita bahas adalah Al-Imam Maliku Banu Anasin. Imam Malik bin Anas. Kita akan membahas mulai dari Imam Malik bin Anas. Siapa itu Imam Malik bin Anas? Beliau mengatakan, huwa Abu Abdillah Maliku Banu Anas bani Malik bani Abi Amirin al-Asbahiyyu al-Madaniyyu Imamu Daril Hijrah. Ya. Jadi nama beliau adalah, nama Imam Malik itu adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbuhi, ya. Al-Asbuhi itu. Kemudian Al-Madani. Ya, Al-Asbuhi Al-Madani. Dan beliau dikenal dengan nama atau gelar Imam Darul Hijrah. Ya. Lagi nama beliau adalah apa? Abu Abdillahi Maliku Banu Anas bani Malik bani Abi Amirin al-Asbuhi, ya. Al-Madani, Al-Asbuhi Al-Madani, Imam Daril Hijrah. Beliau dikenal dengan gelar sebutan Imam Darul Hijrah. Oh, gelar beliau banyak sekali. Beliau luar biasa. Beliau ulama yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian kita lihat lagi, wulidasana khamsin wa tis'ina minal hijrah. Ya, silahkan dibuka lagi di halaman berikutnya. Nah, ini dia. Biografi lanjutan dari beliau adalah sebagai berikut. Ya. Tadi apa sampai itu ya. Kemudian wa mata bil Madinah sanata tis'atin wa sab'ina wa mi'atin wa lahu arba'un wa samanuna sanatan. Huwa imamul Hijaz bal imamun nasi fil fiqhi wal hadis wa qafahu fahran anna syafi'iyya min ashabihi. Wa fillah Allah subhanahu wa ta'ala, beliau itu dilahirkan, ya, beliau dilahirkan pada tahun 95 Hijriyah dan wafat tahun 199 Hijriyah, ya. 179 Hijriyah. Jadi beliau wafat tahun 179 Hijriyah, kalau lahirnya tahun 95 Hijriyah. Nah, berapa tahun itu ya? Dan berarti usia beliau berapa? 84 tahun. Walahu, ya, jadi beliau ini Imam Malik ini arbaun wasamanuna sanatan. Berarti usianya 84 tahun, ya. Dilahir 95, wafat 179. Ya. Jadi genap 84 tahun. Dan dikatakan bahwa beliau adalah imam negeri Hijaz. Ya, pokoknya negeri Hijaz itu ke beliau. Ya. Jadi bukan lagi ulama biasa, tapi beliau itu sudah dikenal sebagai Imamul Hijaz, imamnya para ulama Hijaz, berarti gurunya para guru ini. Karena apa? Karena madar ilmu, poros ilmu itu Hijaz. Ya. Kalau kita bicara di mana sebenarnya poros ilmu setelah sahabat, Hijaz jawabannya. Kita sudah belajar kemarin kan apa? Tentang tabi'in. Ada fuqaha berapa? 7. Fuqaha 7. Itu mana? Hijaz. Jadi wafillah, ini kita harus mengerti tentang perkembangan ilmu dan sejarahnya, bahwa setelah Rasulullah SAW wafat,
sumber ilmu itu ada di kalangan sahabat kan, khususnya dalam hal ini adalah sahabat junior. Untuk ilmu ya, untuk ilmu di kalangan sahabat junior. Di antara mereka banyak sekali dijumpai para mufti, para mujtahid. Kemudian setelah eranya sahabat itu masuk kepada eranya tabi'in kan. Di tabi'in itu muncul para mujtahid yang jumlahnya banyak, dan di antara mereka ada fuqaha sab'ah yang kemarin kita bahas. Siapa mereka? Hijaz, ulama Hijaz. Imam Malik ini digelari sebagai Imamul Hijaz. Ya, Imamul Hijaz. Padahal beliau termasuk yang bukan di generasi tabiin yang tempo hari kita bahas. Tabiin senior yang menjadi pusat dari ilmu. Ya, beliau kan wafat tahun 179. Nah, kemudian yang juga penting ya, beliau juga bahkan menjadi imam manusia dalam fikih dan hadis. Jadi bukan hanya Imamul Hijaz, tapi menjadi imamun nas fil fikih wal hadis. Beliau adalah imamnya manusia di dalam fikih dan hadis. Sumbernya ke beliau. Dan cukuplah katanya sebagai kebanggaan beliau bahwa Imam Syafi'i termasuk murid beliau. Jadi Imam Syafi'i adalah muridnya dari Imam Malik bin Anas. Jadi waqafahu fakhran Anas Syafi'iyya min ashabihi. Ini suatu hal yang sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan keunggulan atau kebanggaan ya dari Imam Malik bin Anas bahwa Imam Syafi'i sendiri adalah murid dari beliau. Nah itu. Kemudian lanjutkan, Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang tak kalah penting, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan pembahasan kitabnya. Ya, walahu kitabul muwatta. Ya, walahul kitabul muwatta. Wa qad istaghraqa fi ta'lifihi arba'ina sanatan. Nah, ini luar biasa ini ya. Ini menurut saya ini luar biasa, sangat luar biasa. Beliau memiliki kitab bernama Muwatta yang menghabiskan waktu 40 tahun dalam menyusunnya. Luar biasa, 40 tahun menyusun Muwatta ini. Dia mengatakan wa qad istaghraqa fi ta'lifihi arba'ina sanatan. Sungguh beliau menghabiskan waktu dalam penulisannya itu sebanyak atau selama 40 tahun. Kitab ini, kitab Muwatta Imam Malik ini. Ya, kitab Muwatta Imam Malik ini. Ini kitab yang sangat luar biasa ini. Kitab Muwatta Imam Malik ini. Ya, tebalnya tidak begitu tebal. Yang saya sekitar 500-an lebih halaman. Kitab Muwatta Malik. Tapi beliau susun sedemikian rupa 40 tahun, bayangkan. Dan generasi setelahnya kata beliau kan hanya membaca dalam 40 hari katanya. Jadi sungguh mengalami penurunan yang sangat begitu. Jadi mengalami penurunan yang sangat. Makanya ada satu cuplikan ya. Saya lupa di mana nyimpannya. Jadi ada satu cuplikan yang penting, yakni ungkapan dari Imam Malik bin Anas ya, kepada Imam Syafi'i. Nah ini dia. Imam Malik bin Anas mengumpulkan hadis-hadis dalam kitabnya kan Muwatta itu 40 tahun. Pada saat daurah ceritanya nih, selama 40 hari kitab itu khatam. Ya, kitab itu khatam 40 hari daurah. Kemudian beliau berkomentar bahwa kitab yang aku tulis ini menghabiskan waktu selama 40 tahun. Kalian katanya, ya, kalian menghabiskan atau hanya membutuhkan waktu dalam tempo 40 hari untuk membacanya, untuk mendaurahkannya. Maka kata beliau adalah ma aqallu ma
tafaqahuna fihi. Betapa atau sedikit sekali kalian memahami isinya. Jadi kualitas ilmu itu memang dari masa ke masa turun. Kitab ini disusun 40 tahun, sedangkan daurah itu hanya 40 hari. Jadi betapa sedikit gitu faedah yang kalian dapatkan. Betapa sedikit faedah yang kalian dapatkan. Ya. Jadi ini luar biasa. Dan wafillah, sebelum eranya, sebelum datangnya Bukhari Muslim, Muwatta Malik ini adalah as-sahhul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih di kolong langit ini setelah Al-Quran adalah Muwatta Malik. Bahkan sampai hari ini para pengikut mazhab Maliki masih menganggap bahwa yang terbaik itu adalah Muwatta Malik. Tapi jumhur mengatakan setelah datangnya era Imam Bukhari, Imam Muslim, maka dari sisi kesahihan yang paling sahih adalah Bukhari dan Muslim. Makanya dalam pernyataan Ibnu Shalah dikatakan bahwa as-sahhul kutub ba'dal Quran itu dipegang oleh Bukhari dan Muslim. Ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau dari sisi sanadnya yang ali, tentu saja Muwatta Malik jauh ya lebih tinggi daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, dan lagi pula sebelum datangnya zaman Imam Bukhari, Imam Muslim, maka Muwatta Malik ini adalah kitab paling sahih ya, setelah Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan begini, ya. Wa qad bayyana waliyullah ad-Dahlawi makanatal Muwatta'i wa darajatahu faj'alahu fi darajatil ula fi sihhati min kutubil hadisi ma'as sahihain wa yaqul. Nah, ini yang tadi ya. Jadi sungguh katanya Waliullah ad-Dahlawi dalam kitabnya beliau ada banyak kitab beliau sebenarnya. Kalau di sini beliau kutip, lihat pututnya dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah. Dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah. Beliau juga mencatat ini dalam kitab yang lain, yakni Ittihafun Nabi. Ittihafun Nabi. Dikatakan bahwa Waliullah ad-Dahlawi telah menjelaskan keagungan dan derajat kitab Muwatta. Beliau meletakkan kitab Muwatta beserta Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pada derajat yang tertinggi dalam kesahihan dari sekian kitab-kitab hadis. Ya. Jadi terkait dengan makanahnya, kedudukannya, kehormatannya, derajatnya. Maka Waliullah ad-Dahlawi faja'alahu fi darajatil ula, pada derajat tertinggi. Fis-sihhati minal kutubil hadis ma'as sahihain, ya, di dalam kesahihan sebuah hadis dari kitab-kitab hadis yang ada selevel dengan Bukhari dan Muslim. Ya. Ini kalau ingin tahu berkaitan dengan penjelasan dasar-dasar ilmu hadis, kita bisa baca Ittihafun Nabi karya dari Waliullah ad-Dahlawi. Beliau orang India. Jadi Waliullah ad-Dahlawi ini adalah seorang orang India, dan perlu diketahui bahwa madrasah hadis yang sangat besar dan termasuk yang tua hingga hari ini adalah India. Jadi kalau mau belajar hadis ke India. India. Memang bahasa Urdu. Ya, bahasa yang digunakan bahasa Urdu. Tapi itu pusatnya hadis di situ. Dan dulu punya kebanggaan ulama-ulama besar, termasuk diantaranya Waliullah ad-Dahlawi. Waliullah ad-Dahlawi ini adalah bukan hanya muhaddis, tapi juga musnid pada zamannya. Jadi riwayat-riwayat ke kitab-kitab hadis itu rata-rata melalui Waliullah ad-Dahlawi. Memang luar biasa beliau. Waliullah ad-Dahlawi itu luar biasa. Kalau beliau itu kalau sudah masuk perpustakaan, baca kitab, hafal langsung. Hafal langsung. Jadi pulang ke negerinya itu di India, itu bisa menulis ulang dengan kalimat, kata, titik, koma yang sama dengan hafalnya beliau. Dan tiba-tiba orang-orang Mesir terkaget-kaget ada kitab yang terbit di India, ya, dengan persis sama. Zaman dulu belum ada kamera, ya, belum
belum ada fotokopi, belum. Kalau sekarang bisa aja pakai kamera kan cekrek gitu ya, dari halaman 1 sampai halaman sekian ratus dipoto semua. Ya, atau di scan, sekarang ada mesin scan, dulu nggak ada. Lewat hafalan. Orang India tuh keren hafalan-hafalan, ya. Dan ada ada kisah tadi itu ya, penjaga perpustakaan di Mesir itu tidak mengizinkan untuk pinjam kitab gitu. Nah, tapi mengizinkan kalau untuk sekedar bermalam untuk membaca bolehlah. Boleh semalam membaca. Ternyata hafal. Ya Allah, hafal. Kemudian pulang ke India itu ditulis ulang dan dicetak. Dan luar biasa ya. Semuanya persis sama. Itu kerennya orang India. Dan itu eranya bukan era salaf, bukan. Era masih mutaakhirin. Emang luar biasa. Hanya kalau mau mengunjungi tempat-tempat yang keramat dari sisi keilmuan, tradisi keilmuan, itu bisa kunjungi India. Ya, bukan ke Bollywoodnya, jangan salah, nanti mampir ke Bollywood, bukan ya, ke Deoban, Madrasah Hadis Deoban. Ya. Jadi jangan ke Bollywood ya teman-teman semua. Itu salah sasaran itu. Mau kemana? Ke India ya, mengunjungi Bollywood. Nah, tapi kemana? Ke Madrasah Hadis Deoban. Atau yang kedua, tapi ini bukan hadis ya, tapi dari sisi tradisi ilmiah yang sangat unik itu Mauritania, ya, di Shinkit. Kan kita mengenal beberapa ulama yang pakai akhiran Shinkit ya, Ashinkiti, ya, Ashinkiti banyak. Itu daerah Shinkit, Mauritania. Oh, itu bagus. Di sana sangat tradisional. Semuanya ditulis di kertas, di papan di sana. Tulisannya gitu. Tulis. Dan kekuatan hafalnya luar biasa. Mereka itu sebelum belajar, sebelum mengkaji, maksudnya hafal dulu. Makanya usia-usia sebelum balik itu, atau ketika masuk ke usia balik lah ya, mereka itu sudah hafal. Bukan hafal Quran, bukan. Itu udah lewat. Hafal Quran, hafal Sirah Nabawiyah, hafal matan alfiyah hafal, untuk bahasa Arab misalnya. Sirah Nabawiyah hafal. Ya. Kemudian kitab-kitab fikih hafal matannya. Kitab-kitab hadis hafal. Levelnya bukan lagi Bulughul Maram lewat, Bulughul Maram udah Shalih lewat, udah kitab-kitab induk. Hafal mereka itu. Dan memang itu syaratnya, tidak boleh belajar sebelum hafal. Kayak ini nih, misalnya sekarang ngaji subuh nih ya. Saya tidak mau ngajar lagi ikut Ustaz Priyadi sebelum pesertanya hafal kitab ini. Gimana tuh kira-kira? Bubar jangan-jangan. Hafal dulu baru boleh belajar gitu. Hifzul mutun. Ya, sebelum fahmul mutun. Keren ya. Nanti kapan-kapan rihlah ilmiah ke Deoban, ke Mauritania gitu ya. Jangan ke Dubai gitu ya, Abu Dhabi, ngapain di sana? Lewat saja boleh lah. Baik, apalagi berikutnya? Oh ya, wayakul, dan ia mengatakan, Waliullah Ad-Dahlawi mengatakan, kutubul hadis si ala tabaqatin wahiyya bi'atibari sihhati wa syuhrati ala arba'in tabaqatin. Beliau menyampaikan bahwa Waliullah Ad-Dahlawi menyampaikan bahwa kitab-kitab hadis itu bertingkat-tingkat. Ya, kutubul hadisi ala tabaqatin. Kitab-kitab hadis itu bertingkat-tingkat. Kitab-kitab tersebut bertingkat-tingkat dengan memandang kesahihan dan kemasyhurannya. Wahiyya bi'atibari sihhati wa syuhrah. Ya, dengan memperhatikan kesahihan dan kemasyhurannya. Dan itu terbagi menjadi berapa? Ala arba'i tabaqatin. Terbagi menjadi 4 tabaqat. Tabaqat 1, 2, 3, 4 tadi di awal sudah saya jelaskan. Nah, ini yang beliau sampaikan hanya tabaqat yang pertama. Fatabaqatul ula munhasiratun fi salasati kutubin. Al-Muwatta,
was sahihil Bukhari was sahihi Muslimin. Yang tabaqat yang pertama kata beliau adalah terbatas pada 3 kitab. Ya. Tabaqat pertama terangkum dalam 3 kitab, Muwatta, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa qala Syafi'i, berkata imamuna Imam Syafi'i, ma tahta adimis samai ba'da kitabillahi ta'ala as-sahu min kitabi Malikin. Nah ini ungkapan Imam Syafi'i ini yang sangat monumental. Kata beliau, di bawah kolong langit ini, ya, ma tahta adimis sama, di bawah kolong langit ini tidak ada kitab setelah Al-Qur'an yang lebih sahih daripada kitabnya Imam Malik. Ya, ini adalah ungkapan monumental yang sangat luar biasa dari Imam Syafi'i setelah beliau hafal Muwatta Malik dalam waktu berapa? 7 hari ya. Ya, beliau hafal Muwatta Malik dan beliau imlakan, beliau bacakan itu, hafalannya itu di hadapan guru Imam Malik dan benar semua. Luar biasa ya. Tapi riwayatnya Imam Malik ini, riwayatnya Imam Malik dari riwayat Imam Syafi'i dari Imam Malik ini memang agak sulit didapat, tapi ada. Iwafila, kalau kita ingin tahu riwayat Imam Malik itu ada 7 riwayat paling tidak. Ya, jadi riwayat kitab Muwatta Malik ini setidaknya 7 riwayat. Yang pertama ada riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi dan ini yang masyhur. Yang kedua ada riwayat Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Yang kedua riwayat Abi Mus'ab Az-Zuhri. Ada riwayat yang lainnya, masih banyak ya. Termasuk Abul Qasim, riwayatnya Qanabi, ada riwayatnya Ibnu Ziyad. Itu semuanya murid-muridnya, murid-murid dari Imam Malik. Ya. Dan yang ditambahkan kalau yang ke-8 boleh lah, yakni riwayatnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i termasuk muridnya yang hafal bahkan Imam Muwatta Malik. Nah, masing-masing dari riwayat tersebut berbeda-beda. Yang terkenal yang tadi, yang Yahya bin Yahya Al-Laitsi itu, yang sekarang. Ya. Jadi artinya apa? Artinya dokumennya Muwatta Malik ini sebenarnya ada paling tidak 8 versi. Kok beda-beda? Ya kan zaman dulu tidak langsung dicetak gitu ya, tapi dihafalkan oleh muridnya kan. Jadi yang menjadi pemegang otoritas itunya adalah muridnya itu Imam Syafi'i dan lain-lain ya, termasuk Yahya bin Yahya Al-Laitsi, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, kemudian Az-Zuhri, Abi Mus'ab Az-Zuhri dan lain-lain. Itu murid-muridnya kan. Dan hari ini yang terkenal, yang tersebar adalah riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Itu yang paling terkenal. Ya. Tapi ada juga riwayat Asy-Syafi'i. Itu ada yang berusaha menghimpun Muwatta ya Malik versi Imam Syafi'i. Ada perbedaan nggak? Ada ya. Terutama di tartib, di susunan. Ya, di tartibnya, di susunannya. Wallahu ta'ala, saya kira cukuplah. Saya tidak menjelaskan manhajnya terlalu panjang, nanti kalau masuk ke manhaj muhadisinnya, manhaj dari Muwatta Malik dan juga manhaj dari Imam Maliknya. Itu agak panjang ceritanya, mungkin perlu waktu yang sangat leluasa. Ini judulnya adalah mengenal saja dulu ya. Sesuai dengan apa yang di kitab ini, kita tidak sedang membahas manhaj. Ya, manhaj Imam Malik nggak gitu kan, tapi ini sekedar kenalan ya, mengenal Muwatta Imam Malik. Begitu ya. Itu Muwatta Malik dan segala keunggulannya, dan tidak afdal kalau kita bicara Muwatta Malik tapi belum punya kitabnya. Punya kitabnya. Ya, punya aja nggak apa-apa. Ya, punya saja nggak dilarang. Ya. Nanti dibaca. Ada daurahnya, ikut daurahnya. Ada majelis qiraah, majelis sama, ikuti ya. Wallahu ta'ala alam, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.